Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit fibroadenoma mamae atau biasa kita singkat dengan FAM tadi dok ya. Masih bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Bella. Dok, sebelum kita lanjut kembali dengan pembahasan kita mengenai FAM ini yang pertama nih dok ya. Kan terkadang banyak sekali orang-orang saat ini yang mengikuti pola diet ekstrim nih dok. Oh iya. Nah, apakah itu juga bisa berpengaruh nih Dr. Bella? Iya, jadi untuk perubahan diet ekstrim sendiri ya, makanya kita itu diet memang harus ada aturannya juga, terus tidak langsung secara drastis tiba-tiba langsung diet nggak makan, nggak ada nggak ada asupan seperti itu ya. Kenapa? Karena ini akan terjadi secara cepat juga untuk perubahan hormonal gitu ya. Jadi diet yang tadinya kita makannya sembarangan, terus tiba-tiba kita diet memutus makanan ya, sedikitkan nutrisi kita, itu tuh akan merubah dari metabolisme hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketidakseimbangan hormon nanti itulah yang menyebabkan banyak penyakit lainnya, terutama nanti kalau misalnya emang perubahan dari estrogennya yang lebih dominan, mungkin bisa saja akan kena juga FAM gitu. Ini yang paling sering dikhawatirkan oleh masyarakat dok ya, mengenai penyakit FAM ini kan ada benjolan ini. Ini kalau kita biarkan secara terus menerus nih, apakah akan bisa berubah jadi kanker nih dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk FAM itu sendiri, kalau memang udah dikatakan FAM ya itu dia memang tumor jinak gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia akan berubah jadi ganas, itu enggak ya. Memang kalau udah FAM itu memang dia akan tumor jinak. Dilihat dari mana? Nanti ada dari pemeriksaan fisiknya. Misalnya benjolannya itu dia tidak cepat membesar. Benjolannya itu dia lebih kenyal, terus dia bisa digerakkan, biasanya seperti itu. Dan dari awal memang, makanya untuk pemirsa kalau misalnya udah ada benjolan itu harus segera diperiksakan tadi kata dokter Wenti ya, karena nanti taunya kita menganggap itu adalah jinak, taunya itu jadi ganas gitu. Karena kita memang setiap mengevaluasi itu akan kita lihat dari ukuran yang pertama, yang kedua bentuk, dan apakah dia mobile atau immobile seperti itu. Ini kalau secara sederhana oleh masyarakat di rumah bisa nggak sih dok kita mendeteksi sendiri nih, ini FAM atau ganas nih dok? Oh bisa, ini sebentar lagi akan dijelaskan sama dokter Wenti tentang cara periksa sendiri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana dok ya, ini kalau untuk ibu menyusui nih dok, ketika terkena FAM ini, apakah akan memperparah dok? Oke, jadi kalau ibu menyusui terkena FAM itu agak jarang ya. Jadi kalau untuk ibu menyusui case-nya biasanya yang terjadi adalah mastitis ya atau kista. Kenapa? Karena pada saat ibu menyusui itu yang sedang berkembang adalah hormon prolaktin bukan estrogen. Nah, hormon prolaktin itu bisa memicu benjolan juga. Tapi benjolannya bukan karena penumpukan daging atau perubahan dari kelenjarnya tadi ya, cuman sumbatan dari si saluran menyusuinya tadi. Dia biasanya tidak menjadi FAM ya, tapi dia adalah mastitis atau peradangan pada kelenjar susu. Ini kalau kita ngomong masalah benjolan ini ada banyak sekali dok ya, penyakit-penyakit yang diawali dengan benjolan-benjolan seperti ini. Ini tentunya akan semakin menarik dokter, kita akan membahas lebih lengkap lagi. Kita kembali ke dokter Wenti di Salindia kita dokter. Oke, jadi memang benjolan dalam tubuh manusia, terutama perempuan yang lebih sering mengalami benjolan-benjolan itu banyak sekali jenisnya ya. Jadi makanya tadi harus segera diperiksakan. Jadi kalau ada benjolan jangan self diagnose sebenarnya. Akan lebih baik dipastikan lagi ke vaskes terdekatnya, bisa ke dokter keluarga mungkin atau ke dokter di puskesmas ya, untuk menentukan bahwa ini memang jinak atau tidak, apakah harus dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Supaya apa? Supaya kita tahu follow up atau langkah step selanjutnya tentang penyakit kita tadi. Jangan menduga-duga sendiri. Terlalu overthinking bukan hal yang baik ya. Kemudian fibroadenoma itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada beberapa jenis, Ada yang simple, kompleks, juvenil, dan giant. Sama ada pilodes juga. Nah, ini sebenarnya nice to know aja, tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Yang simple itu yang paling sering nih, yang biasanya. Jenis fibroadenoma yang paling sering terjadi dan tidak beresiko berubah menjadi ganas ya. Nah, yang simpel ini yang biasanya 2 cm atau di bawah 2 cm, bentuknya bulat, padat dan mudah digerakkan ya. Kemudian yang kompleks nih, yang mengandung sel-sel yang dapat tumbuh dengan cepat. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita lanjut usia.
tapi biasanya jarang ya. Nah, juvenil ini yang usianya pada wanita yang sangat muda, biasanya yang baru-baru pubertas ya, yaitu usia 10 sampai 18 tahun. Dapat membesar tapi biasanya menyusut seiring waktu. Kenapa? Karena juvenil ini biasanya terjadi ketika lonjakan estrogen tadi ya, hormon estrogennya sedang meningkat karena proses pubertas tadi. Nah, ini yang giant yang berukuran 5 cm. Kalau yang berukuran besar ini biasanya kita sarankan harus diangkat. Kenapa? Agar tidak menekan jaringan payudara di sekitarnya. Dan dia besar, biasanya harus diperiksa dulu. Biasanya dilakukan biopsi, dilihat dulu cairannya untuk memastikan apakah memang itu yang jinak atau tidak. Kenapa? Kalau yang tidak jinak nanti beda lagi stepnya, apa yang harus dilakukan, nggak bisa langsung diangkat ya. Lalu pilodes ini yang bersifat jinak tapi juga dapat berubah menjadi ganas. Nah, ini biasanya bukan masuk dari FAM ya, dia klasifikasi yang lain ya. Oke. Secara pasti memang penyebab FAM itu belum diketahui dengan jelas ya. Misalnya penyebabnya yang pasti satu ini, nah itu enggak, ternyata dia multifaktorial. Tapi yang berperan penting adalah hormon estrogen ya. Nah, kondisi ini diduga terkait dengan aktivitas hormon estrogen. Dugaan ini timbul karena fibroadenoma atau FAM sering muncul pada saat wanita berada di usia reproduksi 15-30 tahun ya. Selain itu, fibroadenoma sering terjadi pada wanita dengan faktor-faktor yang tadi udah kita sebut ya, 15-35 tahun. Riwayat memiliki kanker payudara dalam keluarga. Genetika ternyata memiliki peranan cukup penting ya. Bisa beresiko juga. Berarti bisa turun-temurun gitu dok ya? Bisa. Konteksnya ini. Bisa beresiko. Beresiko. Ya, beresiko ya. Jadi belum tentu pasti, tapi beresiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara. Jadi kalau ada keluarga, berarti kita harus mulai menjaga Benar kesehatan, sekali. Kemudian mengkonsumsi pil KB sebelum usia 20 tahun atau sedang mengalami KB hormonal. Jadi memang KB hormonal itu kan dia merubah posisi kadar hormon dalam tubuh kita, dan itu beresiko menyebabkan perubahan-perubahan hormonal termasuk si estrogen tadi ya. Apalagi mengkonsumsi pilnya sebelum usia 20 tahun. Makanya dianjurkan kalau mau menikah itu di usia legal, yaitu di atas 18 tahun. Karena banyak sekali resiko-resiko kalau menikah atau mengalami melahirkan, hamil di bawah usia 18 tahun ya, atau 20 tahun ya. Salah satunya banyak sekali ya. Kemudian sedang hamil menjalani terapi penggantian hormon. Lagi-lagi terkait dengan hormonal dan makanan yang tidak sehat yang mempengaruhi hormon estrogen. Ini lalu bagaimana dengan kondisi mungkin menstruasi yang tidak teratur gitu dok? Apakah juga berpengaruh nih dok? Oke, jadi menstruasi yang tidak teratur jelas berpengaruh. Berarti kan kadar hormonalnya tidak menentu ya. Nah, tapi kalau misalnya hormon estrogennya yang tinggi pada saat itu, dia berisiko munculnya terjadi FAM tadi. Maka lebih baik harus diperbaiki gaya hidupnya. Pola tidur, pola makan, pola stres itu yang bisa kita modifikasi. Kalau genetika kan kita tidak bisa modifikasi ya. Jadi yang kita bisa modifikasi itu yang harus kita rubah. Gaya hidup sehari-hari. Benar sekali. Berat badan, olahraga ya. Atau fisiologi ya, peningkatan kadar estrogen, sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen. Jadi ya kayak terjadi peningkatan hormon estrogen dalam tubuh. Kebetulan di jaringan payudara tadi ada yang sensitif nih sama si hormon estrogen, nangkep dia. Ibaratnya bola dilempar ditangkep. Nah, jadilah dia membesar ya kan, ada benjolan seperti itu ya. Terjadi pembesaran pada memarinya. Kemudian hiperplasia dan prolifilasi yang abnormal. Ini secara patofisiologinya ya. Oke, gejalanya. Nah, ini ya, gejala yang sering sekali tidak disadari ya. Yang pertama, karena apa? Dia tidak merasa sakit. Kalau dia sudah terasa sakit, kemungkinan ada penekanan pada kelenjar di sekitarnya. Kemungkinan mungkin dia ada yang giant tadi, atau dia bukan FAM lagi, sudah penyakit yang lainnya ya. Karena gejala dari FAM sendiri adalah tidak terasa sakit, benjolannya padat, bulat, batasnya tegas. Artinya kalau kayak pegang bola atau kelereng, nah kayak kelereng lah bentuknya gitu kan. Dan dia bisa berubah-ubah atau mobile ya, bisa digerakkan, mudah digerakkan ya. Nah, kalau misalnya dia tidak mudah digerakkan, bentuknya tidak jelas, kemudian ada perubahan, ada perubahan di sekitar payudaranya, itu beresiko bukan FAM. Dan makanya tadi
akan lebih baik itu harus segera diperiksakan, mau yang kayak FAM atau yang tidak, apapun benjolan, apapun jenisnya dan dimanapun posisinya, lebih baik segera diperiksakan ke vaskes terdekat atau ke dokter keluarganya. Lagi-lagi tidak bisa self diagnosis. Benar sekali, karena kita harus ada follow up-nya, kita harus tahu step-step selanjutnya. Gitu. Kalaupun aman, tetap harus ada observasi minimal 1 tahun atau 2 tahun sekali. Kalau ada perubahan harus segera dicek seperti itu ya. Meskipun umumnya tidak terasa sakit, bisa juga nyeri jika memasuki masa menstruasi tadi ya. Oke, nah ini ada juga fibroadenosis dan fibroadenoma ya. Bedanya apa? Kalau yang fibroadenosis itu biasanya pada hormonal juga sih, sama sih, mirip-mirip ya kalau kita lihat, cuman mungkin terasa sakit dia yang fibroadenosis ini ya. Kemudian kalau fibroadenoma itu ini yang usia tua tadi ya, ada yang usia agak di bawah 5 tahun tapi belum menopause ya. Kemudian kalau fibroadenoma tadi di bawah 30 atau 35 tahun. Oke, nah ini dia sadari. Nah, ini sering nih dari kita sekolah kayaknya. Jadi kalau dulu waktu zaman saya sekolah SD apa SMP itu sudah ada namanya pemeriksaan payudara sendiri. Sudah dicanangkan bahwa perempuan itu harus aware terhadap tubuhnya sendiri, apalagi tubuh bagian sensitif ini ya. Makanya namanya sadari, karena mau minta periksain sama orang kan malu ya. Dan ini bisa kita lakukan sendiri. Step-stepnya yang pertama, ini biasanya dilakukan pada saat 1 minggu setelah menstruasi. Kenapa 1 minggu setelah menstruasi? Karena pada saat itu kadar hormonalnya sudah stabil ya. Jadi hormon estrogennya tadi tidak terlalu melonjak atau tidak terlalu turun. Sudah stabil di 1 minggu setelah menstruasi. Nah, biasanya sebelum atau sesudah mandi bebas ya. Nah, biasanya itu di depan kaca, berdiri tegak lurus. Nah, kalau kita lihat di sini seperti ini ya posisinya ya. Satu ketiaknya naik ke atas misalnya kan. Yang satu tangannya lagi memegang bagian payudaranya. Ini bisa dibaca sih sebenarnya. Yang pasti yang pertama dilakukan adalah look. Lihat dulu di bentuk area payudaranya. Apakah ada perubahan warna? Apakah ada darah? Apakah ada perubahan bentuk benjolan yang terlihat? Kemudian perubahan kerutan, kan harusnya kan tidak ada kerutan ya. Kalau ada kerutan, kalau ada nanah, ataupun kalau ada darah, nah itu harus segera diperiksakan ya. Kemudian setelah dilihat, dirabah. Nah, cara perabahannya itu bisa dengan 2 jari. 2 jari di ujung jari agak ditekuk sedikit. Nah, prosesnya adalah sekitar kelilingin ya. Mengelilingi ya, diraba mengelilingi, kemudian terasa apakah ada benjolan atau tidak ya. Kalaupun ada benjolan, kira-kira diraba berapa senti, besar atau kecil, mudah digerakkan atau tidak, bentuknya seperti apa. Lalu selain berdiri bisa juga dengan cara tidur ya, tidurnya miring ya, berbaring, letakkan bantal di belakang punggung katanya. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca sih, akan lebih enak kalau dibaca sendiri ya. Ini tentunya untuk pemirsa di rumah, kalau mau tahu lebih lengkap, ini berarti Benar. dokter bisa dicari tahu di internet udah ada Di dok ya? internet ada, atau lihat di YouTube lagi nanti juga bisa. Udah bisa, berarti bisa dipraktekkan di rumah nih. Dan Benar yang pasti sekali. sendiri dok ya. Iya. Jadi kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit FAM ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tentunya kita akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.